Hai Sobat Podcast, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama kami di Podcast Hima Akasia. Sebelumnya kenalin, aku Feliciana, mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia, program studi akuntansi semester 1 pagi. Hari ini aku nggak sendiri loh, karena aku ditemenin sama partner aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Valencia. Aku juga mahasiswa semester 1 aktif dari Universitas Bunda Mulia jurusan akuntansi. Hai Valen, hari ini kita bakal bahas apa nih Len? Kayaknya temen-temen di rumah udah pada nggak sabar deh Len, pengen tahu. Halo Felis, hari ini tuh kita mau bahas soal sensasi lintas jurusan keakuntansi nih. Yang pastinya kita nih nggak cuma berdua doang. Kita bakal ditemenin sama narasumber yang udah keren banget, yang udah expert banget nih di bidang ini. Wih, siapa tuh Len? Jadi penasaran banget deh, pengen tahu nih. Nah, narasumber kita ini adalah Kak Fevi Rika. Beliau merupakan lulusan dari SMK Kesehatan yang akhirnya kuliah di Universitas Bunda Mulia dengan jurusan akuntansi loh. Halo semuanya. Hai Kak, selamat datang di Podcast. Selamat datang. Ya, apa kabar? Hari Sabtu rajin-rajin Baik, banget Kak. ya kalian. Wah, kakak juga rajin nih. Gimana nih kabar kakak? Baik nggak? Baik, sehat, tetap semangat walaupun weekend nggak ada Semangat terus. alasan. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih ya Kak, karena Kakak sudah ingin menjadi narasumber pada podcast Hima Akasia pada hari ini. Iya, sama-sama. Senang banget bisa gabung sama kalian dan mau kita sharing semua di sini. Ya, Kakak boleh nggak sih Kak ceritain background Kakak dulu atau perkenalan diri dulu gitu Kak, biar teman-teman pada tahu juga nih. Boleh. Jadi perkenalkan semuanya. Nama aku Fevi Rika. Jadi sebenarnya dulu itu aku background-nya di bidang kesehatan. Jadi jauh banget kan sama akuntansi ini. Karena dari awal emang niatnya tuh aku pengennya kerja di rumah sakit. Beda banget kan, kalau akuntansi kan biasanya kebanyakan kerjanya di kantor gitu kan. Duduk depan komputer. Tapi dulu tuh aku cita-citanya pengen kerja di rumah sakit sebenarnya. Sempet sih kerja di rumah sakit sekitar 3 bulanan sih kayaknya. Terus habis itu akhirnya mutusin buat pindah jurusan ke akuntansi gitu. Wih, gimana tuh Kak kerja di rumah sakit, seru nggak tuh Kak? Seru banget karena emang aku suka banget ya kerja di rumah sakit dan emang itu niat aku dari awal gitu loh. Seru banget sih, jadi kayak nggak biasa aja gitu kan, nggak semuanya bisa kan, maksudnya bisa kerja di rumah sakit, nanganin pasien yang macem-macem penyakit, itu seru sih. Oh gitu kak. Nah kalau sekarang kesibukan kakak apa nih kak? Sekarang kan berhubung kuliah baru lulus kemarin ya, jadi aku sekarang fokus ke kerja aja sih setiap hari Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu kayak gini sih aku libur, kecuali ada bulan-bulan tertentu kayak misalkan Maret, April itu biasanya aku kayak lembur. Nah itu biasanya Sabtu Minggu juga kemungkinan masuk gitu. Karena kan SPT-an ya, mungkin kalian pernah dengar SPT tahunan itu tuh, jadi kita sibuk di situ. Wow, cukup sibuk juga ya Kak kelihatannya. Nah, kita pengen nanya nih, Ya, Kakak itu kan dulu kan bukan jurusan akuntansi ya, tapi kenapa Kakak milih untuk lintas jurusan ke akuntansi gitu Kak? Kita semua penasaran nih, kenapa milihnya akuntansi gitu? jujur. Kalau jujur, sebenarnya awal aku masuk akuntansi itu karena sebenarnya disuruh. Sebenarnya disuruh, karena emang dari awal kan aku tuh pengennya kesehatan gitu kan. Pengennya kerja di rumah sakit gitu, nggak mau kerja kantoran, nggak mau kerja depan komputer. Tapi karena waktu itu ada satu dan lain hal alasannya, terus akhirnya keluarga aku tuh nyuruh, udah mending akuntansi aja, terus nanti fokusnya ke pajak gitu kan. Kayaknya juga potensinya bakal lebih besar di situ. Terus dulu tuh sempat ada omongan kayak gini, keluarga tuh sempat ngomong gini, udah ngapain sih kerja di rumah sakit, nemuinnya orang-orang sakit, mending kerjanya akuntansi aja, nanti ngitungin orang duit banyak gitu. Kayak gitu sih, sempat bercanda-bercanda kayak gitu. Saya ya udahlah, udah ngerasain kerja di rumah sakit juga, ya udah coba deh gitu pindah jurusan ke akuntansi gitu deh, akhirnya pindah deh masuk UBM deh gitu. Wow, ceritanya cukup panjang ya kak. Terus waktu pertama kakak masuk ke akuntansi gimana tuh kak, rasa awal-awal sensasinya gitu kak? Awal-awal masuk akuntansi bengong. Jadi gini, dulu tuh inget banget pas pelajaran akuntansi 1 ya, prinsip dasar ya,
Itu tuh Iya, benar kan Kak. kebetulan aku kelas malam ya dulu di UBM. Kelas malam di UBM, terus teman-teman aku tuh yang background-nya kebanyakan udah SMK-nya tuh akuntansi gitu kan. Jadi sedikit banyak mereka pasti udah paham dong dasar-dasar akuntansi. Bahkan ada yang udah bener-bener pinter banget ya akuntansinya kan. Beda banget nih sama aku yang nggak tahu apa-apa. Terus akhirnya pas dijelasin nih, ditanya jurnal aja. Ini jurnalnya apa? Yang lain tuh udah langsung jawab, ini jurnalnya tuh ini miss gitu kan. Tapi sementara aku tuh masih kayak yang loading dulu, aduh ini jurnalnya apa ya gitu, ini harusnya kemana ya, kayak gitu sih sebenarnya, kayak emang bengong banget gitu. Sampai akhirnya ya udah jadi, tapi aku dulu waktu pas masuk ya, ini bukan saking, mungkin orang bilang ambis ya, tapi bukan ambis sih, ini tuh lebih ke yang sadar diri kalau ini gue nggak bisa nih, gue harus duduk di depan nih gitu kan. Jadi aku duduk di depan, terus aku perhatiin tuh dosen setiap ngejelasin. Terus walaupun masih lama-lama ya awalnya, tapi selanjutnya sih seru-seru aja sih belajar akuntansi. Wih, keren banget sih Kak, penuh perjuangan gitu ya Kak kalau Iya, misalkan emang di tas berasa jurusan banget. ini. Oh iya, suka dukanya belajar akuntansi itu apa tuh Kak? Kan banyak sukanya, tapi ada dukanya juga dong pasti. Gimana Iya, tuh Kak? benar. Dukanya dulu kali ya. Dukanya itu belajar akuntansi, jadi kan aku tahu nih aku nggak bisa ya. Jadi setiap ada PR, terus mau ujian, tuh pasti tuh aku kayak istilahnya calling friend. Aku bilang, ayo yuk kita kumpul di mana kerjain bareng gitu, atau ayo yuk kita belajar bareng nih buat UAS besok, buat UTS besok gitu nih misalkan kan. Udah tuh untungnya teman-teman sekelas aku tuh yang anaknya tuh solid banget gitu kan. Mereka mau bantu teman-teman yang masih belum ngerti, kurang paham dan sebagainya gitu. Ya udah, akhirnya kita kumpul di satu tempat, terus habis itu udah kita belajar bareng, kita bikin catatan, bikin apa kayak gitu. Terus sampai malam-malam tuh ngerjain, karena aku sadar kalau aku nggak kayak gitu aku nggak bakal bisa gitu loh. Jadi udah itu benar-benar sampai malam ngerjain, latihan gitu kan. Terus akhirnya kalau sukanya tuh aku suka banget kalau misalkan kan aku tahu nih aku nggak bisa UTS sama UAS, nilai aku belum tentu bener ya kan, belum tentu bagus. Jadi akhirnya udah tuh aku usahain gedein nilai TM ya kan. Kan TM juga lumayan kan, bobotnya 40% sih kalau nggak salah ya nggak. Terus aku gedein nilai TM, jadi kalau misalkan nih dosen kan aku gini nih, misalkan diajarin ini kayak gini ya caranya, kayak gini, aku catet, aku paham tuh saat itu ya kan. Terus habis itu udah pas udah paham, ada yang bisa nggak maju gitu kan, udah tuh aku maju ngerjain kayak gitu kan, dapat nilai TM kayak gitu sih. Jadi ya itu sukanya sih. Terus teman-teman di kelas juga kebetulan seru-seru banget, diajak jalan-jalan, mau main, mau apa, belajar, semuanya seru gitu. Wah, ternyata suka dukanya banyak juga ya Kak. Terus nih Kak, kalau antara ekspektasi sama realita Kakak tentang akuntansi ini beda jauh atau gimana nih Kak? Atau sama kah? Beda sih lumayan, karena kan aku ekspektasinya tuh dari awal akuntansi tuh kayak cuma kerja depan komputer, duduk gitu kan, ngebosenin gitu kan. Gue ekspektasinya jelek ya. Pokoknya duduk depan komputer doang, terus diem seharian Senin sampai Jumat gitu kan. Tapi realitanya enggak. Ada sih emang part kita yang duduk depan komputer ngerjain gitu kan, laporan keuangan segala macem. Tapi ada juga kita tuh ke lapangan, apalagi kan kalau di kantor konsultan pajak itu sering ke klien ya. Jadi kita sharing sama klien, kendalanya apa, segala macam. Terus ditambah juga selain itu juga kita misalkan ada case-case yang ke pengadilan pajak kayak gitu, itu seru banget sih, kayak bisa ketemu orang-orang baru, kenalan yang notabene tuh punya wawasan yang lebih luas gitu loh. Apalagi aku juga sekarang lagi masuk ke organisasi perkumpulan praktisi pajak gitu kan. Jadi seru, di situ kita bisa sharing semuanya, walaupun jatuhnya aku masih yang paling muda di situ. Tapi jadi bisa kenalan sama orang-orang yang udah hebat, pengalamannya banyak, tuh seru banget sih gitu. Jadi nggak cuma duduk depan meja terus kita ngetik input jurnal, tuh nggak sama sekali. Emang ya Kak, ekspektasi itu nggak sesuai sama realita nih. Ya, dan untungnya realitanya lebih bagus. Iya, realitanya lebih bagus. Keren banget sih emang akuntansi ini paling pol.
Emang. Aku pengen nanya nih Kak, cara belajar akuntansi dari nol gimana ya Kak, yang efektif gitu Kak, gimana tuh? Biar teman-teman yang pengen lintas jurusan juga bisa tahu gitu Kak. Ya. Kalau menurut aku pribadi, kuncinya tuh 2. Yang pertama catatan, yang kedua paham, gitu. Jadi aku tuh dari semester 1 sampai semester terakhir, modal aku cuma 1, catatan, gitu loh. Sampai yang teman-teman aku tuh yang emang udah expert akuntansi mungkin mereka jarang nyatet gitu ya karena mereka udah paham gitu kan, tapi aku nyatet semua detail-detailnya gitu. Sampai dulu tuh ada dosen yang enak banget, dia tuh nyatetin di papan tulis gitu loh, kayak gimana step-stepnya, kerjanya langkah 1 gimana, langkah 2 gimana, langkah 3 gimana gitu kan. Itu aku nyatet gitu. Jadi gini, pas udah ada soal, udah ada apa, aku tinggal buka catatan aku aja, udah latihannya dari situ juga gitu. Jadi yang penting catatan sama paham gitu. Kalau catatan kamu pasti bisa kerjain gitu kan. Kalau paham apalagi kamu pasti bisa lebih kerjain gitu soalnya. Karena walaupun ada catatan tapi kamu kurang paham nih, tapi seenggaknya kamu bisa ngikutin catatan kamu gitu ya nggak sih? Kayaknya sih gitu ya kalau bener banget, bener. Aku kan kurang paham nih sebenarnya gimana sih gitu. Tapi kalau ada catatan, ya udah jadi oh ya nih begini caranya, begini gitu. Jangan salah ya, dulu tuh aku pernah jadi saking nggak pahamnya, cuma modal catatan. Dulu tuh inget banget pernah disuruh bikin income statement. Nah, income statement aku tuh cuma modal hafalan dari catatan aku doang, nggak paham sama sekali itu cara buatnya gimana. Terus aku sampai pernah mau ujian, aku tuh cuma kayak ngafalin nih kan income itu apa aja, terus expense-nya apa aja gitu kan di income statement. Terus jangan salah, aku tuh expense-nya aku bikin gini, aku tuh hafalin. Oh iya, salaries expense, terus entertain, gitu-gitu. Aku hafalin tuh expense-nya apa aja. Padahal setiap kasus itu expense kan beda-beda, ya nggak sih? Ya kan? Itu kan expense-nya beda-beda. Tapi aku tuh dulu hafalin loh, itu kalau mau ujian. Saking aku tuh nggak paham ya akuntansi itu gimana. Sampai akhirnya aku ketemu dosen, diajarin dosen yang benar-benar ngajarinnya tuh pakai bahasa yang gampang dimengerti orang yang nggak ada basic akuntansi gitu ya. Terus akhirnya jadi caranya tuh gini. Yang penting tuh kamu udah yang masuk jadi pendapatan tuh apa aja, yang jadi beban tuh apa aja, jadi masukin di situ gitu kan. Jadi udah ada konsepnya, udah paham, ternyata cuma gini doang ya gitu loh. Jadi pas ada catatan kamu bisa, pas paham kamu jadi lebih bisa gitu. Wah, thank you banget nih Kak buat tips and triknya nih. Boleh nih kita terapin ya nggak Feldi buat semester 2 nih. Mantap, semangat pokoknya baru semester 2. Ayolah kita terapin Len, biar kita sukses juga nih kayak Kak Revi. Nah Kak, kalau aku mau nanya nih Kak, waktu Kakak masuk akuntansi nih Kakak bener-bener nol banget atau kayak ngerti, jurnal tuh ini, buku besar tuh ini, atau bener-bener nggak tahu sama sekali Kak? Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali, makanya aku bilang tadi aku bengong, diajarin tuh ditanya tuh jurnalnya apa, aku bengong, nggak tahu sama sekali beneran. Jadi waktu masuk kelas bener-bener cuma diem gitu Kak, nggak ngerti apa-apa gitu ya, sok paling pinter duduk di depan, iya aja dosen ngasih tahu tapi udah kosong, nggak ada apa-apa. Nah, kita pengen nanya nih Kak, apa yang harus diketahui teman-teman sebelum belajar akuntansi? Biar teman-teman yang lain tuh tahu gitu Kak, apa sih yang harus diketahuin sebelum belajar akuntansi, minimal hal kecilnya lah Kak. Menurut aku ya persamaan dasar akuntansi itu penting. Terus kedua, yang penting tuh paham sih, itu dia kan intinya cuma debit kredit ya awalnya, ya nggak sih akuntansi ya kan? Itu dia nambahin pendapatan atau ngurangin pendapatannya si perusahaan gitu kan. Yang penting itu aja sih, yang penting konsep awalnya aja gitu. Yang dimasukin. Tapi balik lagi ya, kalau tips aku yang penting ada catatan. Catatan paling penting berarti ya Kak, catatan. Itu, sampai catatan aku tuh dipinjem sama orang-orang ya udah gitu emang. Karena aku kalau nggak nyatet nggak bisa. Aku baca catatan orang pun nggak bisa gitu. Jadi mending nyatet sendiri aja. Itu sampai semester akhir sih habitnya kebawa. Hebat banget Kak, hebat. Terus Kak, aku mau tanya nih Kak, pandangan Kakak tuh sebelumnya ke akuntansi gimana sih Kak? Kayak mungkin pandangan Kakak ke akuntansi itu, akuntansi itu gampang, akuntansi itu mudah, atau akuntansi itu sulit gitu Kak? Pandangan awalnya tentang akuntansi sebelum kuliah ya,
sebelum kuliah, yaitu aku mandang akuntansi tuh kayak ngebosenin awalnya ngebosenin, terus kayak pasti cuma kerja duduk depan meja input jurnal gitu doang. Tapi nggak sama sekali sih, itu realitanya balik lagi kayak tadi, realitanya tuh lebih dari bayangan, jauh banget bertolak belakang dari bayangan aku semuanya. Jadi udah nggak ada tuh bayangan-bayangan yang kayak gitu tuh udah nggak ada, apalagi udah lulus ya kan, udah nggak ada beban. Gitu. Tapi kakak sempat nyesel nggak tuh lintas jurusan kak? Sempet. Gak usah bohong gak sih, kayak coba deh tanya teman kalian gitu kan ya, kalau misalnya ada yang misalkan IPA terus pindah ke akuntansi tuh kayak lu jurusannya akuntansi gitu kan, tapi pelajaran yang paling lu gak suka akuntansi, iya gak sih? Terus ada lah kayak gitu, aku sempet loh ngerasain kayak gitu, kayak kok ini kok gue belajar kuliah jurusan akuntansi tapi kok pelajaran yang gue nggak suka akuntansi ya gitu. Itu semester 1, semester 2 ya awal-awal banget lah gitu kan. Terus malah pelajaran yang nilainya bagus gitu kan, malah etiquette and communication skill kayak gitu kan, malu-maluin banget nggak sih? Kayak lu jurusan akuntansi tapi pelajaran yang paling nilainya rendah tuh nggak dapet A tuh si akuntansi gitu loh. Terus sempat gergetan sih, ini gue kenapa ya, kayaknya gue udah ngajak teman-teman gue belajar tapi kok susah banget gitu. Itu awal-awalnya sih, tapi pas kesini-sini pas itu udah mulai paham. Dan aku tuh punya teman sekelas aku tuh ada yang IPA juga ya gitu, dia awal-awal sama kayak aku, kayak bengong-bengong dulu gitu kan, nggak ngerti apa-apa, ditanya jurnal juga nggak jawab, sampai akhirnya dia tuh bisa IP-nya paling besar loh di kelas. Gila, dia tuh hebat banget. Itu ada temen aku satu, dia keren banget sih, dia IPA tadinya, tapi pas awal-awal dia nggak bisa, tapi nanti taunya dia dapet IP paling gede gitu loh di kelas. Jadi nggak ada alasan lah lu beda jurusan terus lu nggak bisa di jurusan itu tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi intinya kalau kita mau pasti kita bisa ya kak? Betul banget, kalau kita mau kita pasti bisa. Nah ini kan kakak udah lulus nih kak, menurut kakak prospek apa aja sih yang bisa kita alami nih kak pas kita udah lulus jadi akuntansi? Terus banyak. Waktu awal kakak masuk akuntansi nih, profesi apa sih kakak incar sampai kakak memutuskan buat jadi akuntansi? Kalau profesi yang aku incar pas baru masuk akuntansi itu konsultan pajak. Karena emang pengennya itu kan, kayaknya keren aja gitu, seru gitu kan. Maksudnya bisa kasih konsultasi ke orang yang kena masalah atau segala macam, itu kayaknya seru. Terus kalau kerjanya tuh bisa apa aja, itu banyak. Soalnya kan akuntansi dibutuhin nggak sih di setiap perusahaan? Pasti setiap perusahaan tuh butuh yang namanya laporan keuangan buat tahu dia profit atau enggak gitu kan. Nah, jadi setiap perusahaan pasti butuh akuntansi. Kalau mau lebih dari akuntansi, misalkan mau jadi konsultan pajak atau apa, itu bisa banget gitu loh. Tuh kuasa hukum pengadilan pajak itu seru banget. Nah ini sekarang nih aku lagi belajar, kan aku sekarang kerja di kantor konsultan pajak. Terus aku juga sekarang lagi belajar buat jadi kuasa hukum. Kan kemarin kan kebetulan udah lulus, tapi cuma belum keluar ijazah doang kan, tapi udah ada SKL sih, udah ada surat keterangan lulus. Terus habis itu aku juga udah brevet, sama udah ambil kursus buat sengketa kan, jadi mau coba ke kuasa hukum pengadilan pajak sih, kayaknya di situ lebih seru gitu. Jadi doain aja ya guys. Semoga bisa ya kak. Nah sama banget nih kak, aku juga pengen banget jadi konsultan pajak. Semoga bisa jadi kayak kakak nih. Ya nggak apa-apa, kamu nanti awalnya lulus atau nggak sambil kuliah nih. Kamu kan sekarang semester berapa? Semester 1 ya? Kak. Iya. Ya, nah semester 1 misalkan kamu nanti mau cobain kuliah sambil kerja, itu nggak masalah sih. Misalkan di semester 4, semester 5 gitu kan, kuliah sambil kerja. Atau pas lulus juga baru kerja juga nggak apa-apa. Kamu coba misalkan di KAP, KKP kayak gitu, cobain jadi staf konsultan pajak dulu aja, karena emang pengalamannya banyak banget di situ. Pengalamannya banyak banget karena kan kalian handle juga kan, handle semuanya di situ. Kalau ada kasus apa kalian handle di situ. Jadi itu bisa jadi modal sih gitu buat kedepannya karir kamu gimana. Nanti nextnya kamu udah punya ijazah, udah punya brevet atau udah punya sertifikat lainnya, kamu bisa tuh ambil profesi gitu. Wah, makasih banget nih Kak tipsnya Kak.
Apa yang membuat kakak dapat bertahan dan jatuh cinta di bidang akuntansi ini, Kak? Karena akuntansi ini kan sulit ya, tadi kata kakak di awal-awal. Tapi apa sih yang membuat kakak jatuh cinta dan bisa bertahan gitu, Kak? Pas ada mata kuliah pajak, akuntansi pajak. Wih, cinta banget sama pajak nih. Semester berapa ya? Semester 6 ya, 5 atau 6 apa 7 gitu. Pokoknya semester terakhir kan penjurusan kan, mau pajak atau audit gitu-gitu kan. Nah, aku kan pilih pajak. Nah, pas di situ, udah ini nih seru banget nih kayaknya nih, ini gua banget nih, baru nemu kayak gitu kayak ya udahlah gue di sini aja gitu. Di situ sih dapetnya. Jadi pas masuk pajak berasa ketemu jati diri sebenarnya ya Kak, sebagai benar. Sampai kan aku tuh kelas aku tuh ada Instagram ya pas aku. Terus pas lulus kemarin tuh bikin caption kayak kesan pesan nih apa selama kuliah gitu kan. Terus temen aku tuh ada, emang dia tuh pinter banget, SMK-nya udah akuntansi, ditambah dia pinter, kan gimana nggak mantep coba kan, udah SMK akuntansi, terus pinter juga, ya udahlah gitu kan. Terus dibikin kesan pesan kuliah di UBM gitu kan, saya kuliah akuntansi, selama kuliah akuntansi di UBM. Terus dia cuma jawab kayak gini, selama gue kuliah gue cuma SKS aja tapi lulus aja tuh gitu. Dan sementara caption aku tuh yang kayak gila susah banget, banyak banget suka dukanya, setiap mau ujian aja harus ketemu teman segala macem, nanya sana sini. Terus kayak aku tuh panjang banget ya kan, dia cuma segini doang. Itu sih yang iya beda banget ya, ini gue yang kelebayan apa gimana. Kadang waktu pas baca captionnya kayak gitu, tapi emang nyatanya kayak gitu loh. Karena aku kalau nggak effort lebih ya aku nggak bisa. Ya mungkin temen aku yang IPA gitu ya, mungkin dia bisa ya, maksudnya nggak harus catatan rapi terus ketemu sana sini calling friend gitu kan. Tapi ya bisa aja kan, orang kan cara belajarnya beda-beda ya gitu. Ya, benar, karena aku sadar aku harus ada effort lebih, jadi ya udah aku lakuin gitu kan. Sayang udah masuk walaupun awalnya nyesel, tapi masa mau mundur lagi gitu loh. Ya udah labas terus aja gitu. Oke nih Kak, aku mau nanya lagi nih Kak, sekali lagi nih. Kalau apa yang kakak pikirin selama kakak jadi mahasiswa UBM, tentang akuntansi pas kakak udah lulus dan waktu pertama kali kakak masuk ke akuntansi, apa sih yang ada di pikiran kakak? Yang ada di pikiran aku pas masuk akuntansi ya harus aku jalanin, udah itu aja. Karena kan awalnya kan aku nggak suka ya, jadi ya udah harus aku jalanin. Tapi aku nggak mau juga aku paling bawah gitu loh istilahnya. Soalnya aku tuh tipe orang yang apa ya, bukan ambis, maksudnya orang bilang Pevi lo ambis banget sih gitu kan, lo ini banget sih, enggak, cuma ya emang sadar nggak bisa, jadi ya udah terus aja gitu loh. Jadi setiap ada dosen aja jawab gitu. Karena menurut aku kuncinya orang tuh nggak bakal bisa kenal kita, nggak bakal bisa nilai kita kalau kita diem aja gitu. Jadi kalian mau tahu seberapa aja, beda sama sotoy. Pokoknya kalau kalian tahu seberapa aja udah kalian jawab aja gitu kan, lumayan juga buat TM gitu sih. Itu kunci aku dari semester 1 sampai semester terakhir kayak gitu. Karena aku maksimalin banget tuh di TM, karena aku tahu UAS sama UTS belum tentu bagus gitu. Jadi excited pas udah itunya. Terus pas lulus juga apalagi rasanya, kalau ditanya pas lulus gimana, ya seneng banget akhirnya gitu, lulus juga gitu kan, tepat waktu. Terus wah, kita dapat banyak banget info sama tips ya Len ya. Kayaknya kita bisa terapin deh. Buat persiapan kita ya. Dan persiapan kita menuju semester gitu ya. Persiapan IP 4,10 ya. Amin. 4,10. Kak, sekali lagi nih Kak, kita pengen mengucapin terima kasih ya karena Kakak telah hadir dan menyempatkan diri untuk menjadi narasumber nih Kak. Kakak keren banget sih. Sama. Thank you banget Kakak udah bersedia buat rajin ya, kuliahnya. Ya Kak, thank you buat tips and triknya, thank you udah mau hadir. Bakal kita pakai tips and triknya. Iya, pasti akan kita sebarkan ke semua. Pokoknya IP harus lebih dari 4. Jadi gimana nih Vel, kesimpulan yang kita dapat dari podcast hari ini? Nah, kesimpulannya nih, belajar akuntansi itu memang sulit ya kan Kak? Betul. Nah, namun kalau misalnya kita mau berusaha, kita pasti bisa kan ya Len? Iya, pasti.
Kata Ci Fevi apa? Yang penting mencatat dan memahaminya. Betul. Oke deh teman-teman, thank you ya telah mendengarkan podcast kita pada hari ini. See you later. Jangan lupa isi kuesioner di bawah ini. Bye. Makasih juga, Ci. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semangat ya. Ya. Thank you, Kak.